Halo, apakah ini? Kok kamu? Direktur Gao yang memperkenalkan, ternyata kamu ya. Tuan, Anda butuh apa? Tidak usah, terima kasih. Aku cuma duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak datang untuk kencan dengan sukarela. Aku memang tidak pernah berniat untuk kencan buta. Kalau kamu merasa tidak nyaman atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Aku tidak masalah. Tidak boleh. Aku sudah janji sama Direktur Gao untuk bertahan selama 1 jam. Aku punya usulan. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Aku akan memeriksamu. Tidak. Periksa apa? Pilot, yang sering duduk dalam waktu lama. Mudah terkena varises kaki, radang sendi, masalah leher dan pinggang. Bisa juga bermasalah. Perubahan tekanan kabin yang besar, juga mudah terkena. Masalah gendang telinga cekung, karena radiasi ketinggian dan kekurangan oksigen relatif. Kulit pilot mudah kering. Peluang botak lebih tinggi. Masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup, tapi masalah tulang tidak boleh diremehkan. Tulang. Mau apa? Berbalik. Bukannya periksa. Ngapain berbalik? Aku memang sedang memeriksamu. Aku mau lihat tulang punggungmu. Gatal. Sini sakit tidak? Tidak sakit. Yang ini? Tidak sakit. Perlahan angkat lenganmu, pelan-pelan. Sakit tidak? Sudah ku bilang tidak sakit ya, tidak sakit. Tidak ada yang sakit. Tidak ada masalah. Karena kamu masih muda, jadi rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan, tapi aku bisa katakan dengan tanggung jawab. Tulang punggungmu sudah sedikit bengkok, kalau terus begini akan menekan sarafmu. Aku sarankan kamu latihan yoga setiap minggu. Aku akan berikan obat, minum sesuai resep. Pelayan, Halo, tolong ambilkan pulpen. Tuan, ini pulpen yang Anda minta. Terima kasih. Masih ada 20 menit. Lalu kita ngapain? Di supermarket cuma ada satu payung. Ini obat yang kubelikan untukmu. Cara minum dan waktu minumnya sudah kutulis semua. Makasih ya, periksa dokter sampai dapat paket lengkap. Ayo kita pergi. Hujannya gede banget, tunggu sebentar lagi yuk. Katanya perakiraan cuaca masih akan turun 2 jam lagi. Jawab telepon dong. Halo. Besok operasi, tolong jadwalkan 3 untukku. Kirim jadwalnya ke aku. Oke, makasih. Waktu kita berdua bersama sudah lebih dari 1 jam. Kerjasamanya menyenangkan. Kalau gitu kita pisah saja ya. Dadah. Payungnya untukmu. Lalu kamu gimana? Aku nggak apa-apa.
Nok, Ibu, sudah pulang? Gimana, cewek itu cocok nggak? kurang cocok. Dan, ibu pasti nggak suka dia. Kok kamu tahu ibu nggak suka? Iya, Anakku sudah besar, sudah mengerti, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Gak apa-apa, kalau nggak cocok kita cari lagi. aku mau lihat bahan dulu. Iya, bukan, cuma kasih saran aja. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, siapa tahu. Ada yang benar-benar cocok, ada yang benar-benar hebat. Bisa saja ada. Enggak, aku nggak lihat. Kamu sibuk aja. Aku masuk kamar lihat ya. Jangan dong, di sini, temani ibu. Ibu ada apa? Nok, banyak kakek nenek di komplek kita. Bisa belanja online. Kalau nggak ada kurir yang antar ke rumah, malu ngobrol sama orang. Ibu ketinggalan zaman, nanti ditertawakan. Ibu mau belajar belanja online? Iya, aku mau belajar belanja online. Ini gampang, Zhangran. Zhangran jago belanja online. Setiap hari terima paket, aku kasih tahu dia aja selesai. Zhangran nggak bisa. Dia cowok gede. Selera estetikanya bisa sama dengan aku, dia nggak bisa. Telepon Linjie. Bu, aku sudah bilang, kami cuma rekan kerja. Aku tahu. Aku nggak mau kamu berteman dengannya. Aku suka dia. Aku yang berteman dengannya. Gimana? Eo, telepon. Aku nggak mau telepon. Ibu mau apa sih? Sampai-sampai kami nggak bisa jadi rekan kerja lagi? Nggak apa-apa. Ibu nggak senggak aturan itu. Nggak sampai segitunya lah. Linjie, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su. Hai. Maaf ya gangguin kamu malam-malam gini. Begini, ada sesuatu mau aku tanya. Aku mau tanya, gimana caranya belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Kamu pelen-pelen gomangnya. Ayah, lengkanya Genie. Lumayan ribet juga ya. Apa? Kamu mau beliin aku? Wah, bagus banget. Yang 105 itu, iya. Aku tahu. Itu. Terima kasih atas bimbingan Shifu. Jangan cuma ngomong doang nggak jelas. Aku mau lihat kamu berkembang. Shifu kan jago banget. Aku yakin dengan bimbinganmu. Aku pasti cepat lulus. Pilot nggak ada yang jago atau mukjizat. Cuma latihan terus, paham rute penerbangan. Persiapan matang, ngerti? Aku percaya kamu. Percaya aku nggak guna, percaya diri sendiri. Cepetan latihan. Jangan diam aja di sini. Siap. Aku pergi dulu, Shifu. Cepetan. Halo, Dekan Gao. Xiao Guan. Ketemu Dokter Su. Gimana? Sudah baikan kan? Baikan? Kami baru kenal, dia cuma periksa aku sejam. Kalian berdua, nggak pacaran? Selaku. Dengga dong. Nggak apa-apa, Dekan. Saya ngerti Anda perhatian sama kehidupan Dokter Su. Bisa dimengerti. Tapi Xiao Guan, aku masih merasa kalian berdua sangat cocok. Kalau kalian bisa lebih sering bertemu perlahan-lahan, kalian akan menemukan lebih banyak kelebihan satu sama lain. Xiao Guan, Dokter Su tadi bilang sama aku. Dia minta aku telepon kamu buat janji ketemu lagi. Masih mau ketemu lagi? Kenapa? Aku juga nggak tahu, udah nanya dia. Tapi dia nggak mau kasih tahu, misterius banget. Oke deh, nanti aku kirim waktu dan alamatnya ke kamu, nanti kamu bisa ngobrol detail sama dia. Halo?
Nggak ada jaga malam. Nggak ada konsultasi, nggak ada operasi. Rondaan juga udah selesai, kita berdua. Makan hotpot yuk. Hari ini nggak bisa. Besok lusa ada operasi pasien ranjang 305. Aku harus pelajari dulu rencana operasinya. Keluarga udah setuju. Soalnya kan ayam mereka sendiri, darah daging. Itu kan nyawa, nggak bisa asal putus. Aku kira mereka udah nggak peduli. Pergi nggak? Ching Fong. Direktur Gao. Telepon nih. Direktur Gao. King Feng, gimana acara kencannya? Sesuai perintah Anda, bertahan selama 1 jam. Tapi kami berdua nggak ada chemistry. Terus dia bilang apa, kamu malah memeriksanya selama 1 jam, dan cewek itu bilang, keterampilan medismu biasa aja, diagnosanya nggak akurat. Dia bilang begitu ke Anda? Datang nih. Katanya nggak mau kencan. Kok datang lagi? Dengar-dengar kamu nggak puas sama pemeriksaanku kemarin. Aku datang buat periksa ulang. Nggak puas pemeriksaan apa? Gejala mana yang nggak akurat? Direktur Gao yang kasih tahu ya? Iya, Dia benar-benar perhatian banget ya. nggak ada itu. Gimana nih? Udahlah. Sudah datang ya udah, kali ini kencannya nggak boleh gagal lagi. Dia seharusnya sudah menyerah. Setuju. Kalau begitu kita sudah sepakat, sama seperti terakhir kali. 1 jam lagi kita berpisah. Baik. Makan di sini saja, restoran viral. Oke. Tuan dan Nyonya, ini paket pasangan. Adalah spesialisasi restoran kami, selain 5 hidangan pilihan ini. Ada juga dessert romantis. Tapi dessert ini tidak bisa dipesan terpisah. Katanya dessert kalian ini viral, ya? Benar, benar. Dessert kami ini harus dipesan 2 hari sebelumnya. Tapi kalian berdua sangat beruntung, hari ini ada tamu yang membatalkan pesanannya. Jadi, bagaimana kalau kalian mencobanya? Pesan 2 paket single saja. Setuju. Baik, tunggu sebentar. Itu. Kamu sambil makan daging sambil lihat itu. Maaf. Aku tidak sengaja lihat HPMU, tapi itu terlalu jelas. Sifat pekerjaan kami mengharuskan kami menghadapi adegan seperti ini setiap hari. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah selesai. Waktunya sudah habis, kita harus mengakhiri ini. Aku yang bayar. Oh ya, tolong sampaikan ke dekan Gao. Kita tidak cocok, jadi tidak perlu kencan buta lagi. Tunggu. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan harga diriku. Aku kan perempuan, seharusnya ucapan tadi yang keluar dari mulutku. Maaf. Ini memang salahku, tapi aku benar-benar tidak mempertimbangkan pacaran dan menikah. Kenapa? Pernah terluka dalam cinta atau putus asa dengan cinta? Bukan. Karena pacaran dan menikah tidak akan pernah berhasil bagiku. Lagi pula, aku punya banyak pasien dan operasi. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Dokter yang baik sekali. Oke, aku mengerti. Oh ya, tas yang kamu beri ini sangat praktis, terima kasih. Senang kamu suka. Kalau ada masalah kesehatan dan butuh konsultasi dokter, bisa hubungi aku kapan saja. Tapi sebagai dokter, aku harap kamu tidak perlu mencariku. Semoga saja. Selamat tinggal. Apa? Kamu tidak menikah, ayah?
Baru saja ayah menggendongku sepanjang jalan. Aku benar-benar sangat bahagia. Bagaimana bisa aku membiarkan ayah sebaik ini khawatir untukku? Guan Yuqing selalu bilang aku, besi tak bisa jadi baja. Tapi apakah dia pernah berpikir, besi memang tidak bisa jadi baja? Aku memang seperti ini, aku menerimanya. Tapi satu-satunya yang aku takuti adalah, aku menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua, aku menyakiti hatimu. Jadi aku memutuskan, rumah tidak usah. Pernikahan juga tidak usah. Aku putus dengan Beibei. Camel. Kamu dan Beibei sudah bicara tentang pernikahan? Bagaimana bisa bilang putus ya putus? Aku sama sekali tidak setuju, ayah. Aku memang ditakdirkan untuk hidup sendirian. Tanpa Beibei. Aku sudah pasrah, aku tidak mau siapa-siapa lagi. Aku tidak menikah, rumah ini akan tenang. Zenlei, lagi main drama apa? Sudahlah, jangan pura-pura lagi, aku kan mengenalmu. Di depan baik-baik, di belakang main otak, mau apa bilang saja. Guan Yuqing, aku sudah sedih begini. Kamu masih mau aku bagaimana? Apa posisiku? Kurang tulus? Yu Cheng, bagaimanapun, Jiajik kandungmu, kamu kakak kandungnya. Urusannya, kamu harus tanggung jawab. Ayah, bagaimana lagi aku bisa urus? Dari kecil aku sudah banyak urus, selalu seperti ini. Dia berkelahi, karena aku tidak jaga baik. Dia tidak lulus ujian, karena aku tidak bimbing baik. Dia pacaran dini, karena aku dengar lagu, merusaknya. Kenapa selalu? Di masalah Guan Zenlei. Akhirnya jadi tanggung jawabku? Kamu sebagai kakak, tidak bertanggung jawab untuk adikmu. Maka aku sebagai ayah, yang bertanggung jawab. Sekarang dia dan pacarnya tidak bisa menikah, mau putus. Kakinya sampai terluka, kamu sampai sekarang masih tidak peduli. Kalau begitu, aku beri ultimatum. Ultimatum apa? Kamu pindah, 2 kamar ini aku gabung. Untuk kamar pengantin Bauer. Lau Guan, kamu bicara apa? Rumah ini kan? Yuqing yang beli, kamu suruh siapa pindah? Ayah, aku punya hak apa suruh orang pindah? Aku sudah bilang, pernikahan ini tidak usah. Tidak, pernikahan ini harus terjadi. Lau Guan, Ayah, tolong berpikir rasional dong. Dalam keluarga, tidak ada yang namanya rasional, yang ada hanya ikatan kekeluargaan. Kamu sudah terlalu terbiasa berkuasa di luar. Tapi di rumah, kamu sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Ayah, aku cuma mau tanya. Apa kamu punya anak perempuan cuma untuk membesarkan anak laki-laki? Apa keberadaan anak perempuan cuma untuk mensubsidi anak laki-laki? Anak laki-laki meski tidak berguna tetap dianggap berharga, anak perempuan meski hebat tetap dianggap sampah. Selama dia minta uang, apapun bisa diberikan. Tapi kalau aku tidak bawa uang pulang, aku dianggap dingin dan tidak berbakti. Tidak tahu berterima kasih, tidak punya rasa kemanusiaan, begitu kan? Kamu benar-benar keterlaluan. Ayah, dengar Yuqing bicara. ayah. Hari ini ibu ada di sini, aku tetap ingin bicara. Kakak perempuanku ibu kandungnya sudah meninggal, kamu merawatnya dengan susah payah. Kamu adalah ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Zenlei lahir, kamu berubah total, di matamu hanya ada anak laki-laki. Aku dianggap tidak ada. Lihat bagaimana kamu memanjakan Zenlei, malas dan hanya suka enak-enakan. Tidak tahan sedikit pun kesulitan, menumpang hidup orang tua dengan enaknya. Siapa yang lebih keterlaluan, dia atau aku? Dia yang keterlaluan, bukan aku. Pergi. Keluar dari sini. Takut ayah? Tidak takut. Bauer tidak takut. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu pindah atau tidak? Kalau tidak pindah, Camel. Aku yang bantu kamu pindah. Lau Guan, Aku pindah. Tidak usah repot-repot. Aku sudah bilang sebelumnya, aku bisa pindah keluar. Aku pergi sekarang. Yu Cheng, jangan pergi, ayahmu hanya sedang emosi. Duduklah, bicaralah baik-baik dengan ayahmu, oke? Ibu, di rumah ini mana ada tempat untukku? Jaga dirimu baik-baik ya. Lau Guan, lihat apa yang baru saja kamu katakan. Itu kata-kata apa? Cepat panggil Yuqing. Kembali, cepat-cepat. Baik, tidak apa-apa kan? Kakiku ini, salahku sendiri. Jangan pukul. Bauer, mana-mana. Kamu pura-pura saja, kamu sakit. Masih di sini ya? Di sini? Cepat pergi. Kamu tidak mengejar Yuqing? Kamu berdiri saja, aku ambil obat. Buat apa mengejar Yuqing? Aku pergi. Aku benci 2 orang, silakan gunakan perlahan. Terima kasih. Kamu lihat emosi ayahku sudah seperti itu. Kalau aku terus bertahan, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jadi aku hanya bisa mengalah.
Masalah di keluargamu itu benar-benar rumit. Aku juga tidak jauh lebih baik. Ibuku akan menikah untuk ketiga kalinya. Menikah ketiga kalinya. Kakak, aku single selama 20 tahun, dia sudah beberapa kali mengalami kebahagiaan. Kamu tidak kagum? Bahkan seorang kepala departemen dalam yang dihormati. Hidup percintaannya sangat kaya. Membuatku tidak siap. Sekarang memanggilku pulang. Menyuruhku merawat dia dan ayah ketigaku. Anak-anak lain memanfaatkan orang tua. Kita berbeda. Kita yang dimanfaatkan oleh orang tua. Pesawat terbang melawan angin. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk melawan arus. Aku sering berpikir, ayahku dan Guan Zhenlei adalah ujian dari langit untuk menyiksaku. Jangan tertawa. Pokoknya besok aku pindah ke asrama. Ngapain pindah ke asrama? Masak dan cuci baju di sana tidak nyaman. Ibuku punya apartemen Diansi, apartemen ahli. Masih ada 1 kamar kosong. Bagaimana kalau kamu pindah ke sana? Anggap saja membantuku menjaga rumah. Jangan menolak ya. Kakak memang yang paling bisa diandalkan. Tentu saja. Terima kasih. Malam ini tinggal di hotel dulu. Besok kita cari tenaga kerja gratis. Bantu kamu pindahkan barang. Bagaimana? Tante Su, sedang apa? Kaget aku? Lagi apa? Usiamu sudah tua, kalau jatuh bagaimana? Pelen. Anakku sedang tidur. Sejak ada sarang burung ini, burung-burung kecil ini terus berkicau. Kamar tidur anakku terlalu dekat. Kalian tahu kan dia dokter, sibuk dari pagi sampai malam. Sangat lelah. Ayah. Dia tidak bisa istirahat sama sekali. Istirahatnya tidak nyenyak. Kamu paham? Kalau paham seharusnya kamu urus aku. Kenapa tadi dia bilang bukan urusan kalian, Bu? Bagaimana bisa burung mengganggu anakmu? Aku pindah sendiri. Bu Su, turun dulu. Kami bantu pindahkan. Jadi urusan kalian, urus. Urus. Sebenarnya memang urusan kalian. Ayah. Pelen. Bu, aku pindah ke apartemen ahli. Knock. Anak ini. Ada apa sih? Halo nak, kenapa kamu pergi? Apa karena burung ini? Mengganggumu? Bu, jangan terlalu dipikirkan, pusat transplantasi sudah mulai beroperasi. Aku tinggal di apartemen ahli, bolak-balik ke rumah sakit lebih mudah. Kalau begitu, ibu antar makanan untukmu. Jangan, Bu, di rumah sakit kami baru datang seorang. Wakil direktur utama, ibu sering ke rumah sakit. Ini tidak baik, aku ingin memberi kesan baik. Bu, aku sedang menyetir, tidak bisa telepon, aku tutup dulu. Hello. Anak ini. Yuking kirim pesan. Bilang teman sekerja sebentar datang, bantu pindahkan barangnya. Kamu biarkan dia pindah. Jangan pernah pulang. Kamu ini ngapain sih? Dia anak kita, bukan musuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dia anggap kita musuh. Aku minta dia bantu adiknya. Lihat sikapnya, ini mau putus hubungan dengan keluarga Lauguan. Dia ini. Gimana sih, zaman sekarang, bisa cari uang punya kemampuan. Dia bisa tidak mengakui keluarga, dia ini. Yuking ingin Zhenlei belajar mandiri. Ini tidak salah, mana ada ayah seperti kamu. Memaksa kakaknya bayar, beli rumah buat adiknya menikah.
Aku selalu cari jodoh untuknya. Aku ingin dia hidup bahagia, gimana, sampai. Aku malah dibilang pilih kasih, pilih kasih. Aku punya anak buat apa sih? Datang. Datang. Permisi, ini rumah Bu Liu dan Paman Guan kan? Ayah, masuklah. Halo Bu, masuklah. Anda, Bibi. Paman Guan. Nama saya San Xiaobai. Saya rekan kerja Kapten Guan. Hari ini datang untuk membantunya pindahan. Anda rekan kerja Kapten Guan ya, Paman? Umur berapa sih? Jabatan apa, Paman? Nama saya San Xiaobai, tinggi 185 cm. Umur 28 tahun, posisi kopilot. Sudah terbang selama 4 tahun, saya masih lajang. Rencana menikah dalam 2 tahun. Aku bilang, kamu datang buat pindahan atau cari jodoh? Kapten Guan benar-benar keterlaluan. Bawa rekan kerja. Bahkan nggak mau ketemu ayahnya, bukan begitu Paman. Kapten Guan hari ini harus mengajar murid baru. Benar-benar nggak ada waktu, makanya saya gantikan. Kapten Guan, barang-barangnya belum siap. Tunggu beberapa hari lagi, nggak apa-apa Paman. Saya sudah sewa perusahaan pindahan profesional. Packing sampai pengiriman, servis lengkap, kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Bibi, kamar Kapten Guan di mana? itu, di dalam, aku antar kamu. Jangan bergerak. Bibi, Kapten Guan pesan. Jangan sampai kalian berdua bergerak. Kalau Kapten Guan tahu, pasti nggak akan memaafkanku. Bibi, kalau nggak ada apa-apa saya pergi dulu. Baiklah, sudah capek ya. Kenapa? Kursi ini juga di bawah. Bibi, atasan bilang, satu pun nggak boleh tertinggal, cabut. Paman saya pergi. Bibi saya pergi. Kamu keras kepala.
Lebih keras dari stainless steel, sudah pergi beberapa hari. Nggak ada telepon sama sekali. Tuan, berapa orang? Silakan di sini. Terima kasih. Menu. Pelayan. Sudah memilih. Kebetulan sekali. Halo. Ini. Dan Baik, sepiring nasi. Anda. Ini. Sepiring nasi. Baik. Terima kasih. Mushu por Anda. Bakso lion head. Dan tahu pedas. Maaf ganggu, tahu pedas itu. Dan bakso itu seharusnya milikku kan. Masakan Anda sama semua, dimasak di wajan yang sama. Halo, ada tempat kosong? Sebentar ja. Permisi Pak Bu, bisa nebeng mea. Sekarang lagi ramai pengunjung. Aku sih nggak masalah. Boleh. Aku bantu ambilkan makanannya. Silakan. Pesanan kita berdua lucu banget ya. Kamu sering ke sini? Nggak, aku baru pindah ke sini, jadi hari ini pertama kali. Aku juga baru pindah. Kamu pindah tinggal sendiri? Waktu itu di rumahmu, aku rasa kamu, orang yang sangat menghargai keluarga, agak terkejut. Kamu sudah pernah ke rumahku, tahu kondisi keluarga kami. Jadi wajar kalau aku pindah. Nggak semua keluarga harmonis. Kadang sudah berkorban banyak. Tapi nggak dihargai, lebih enak tinggal sendiri. Setuju. Kamu? Ada orang tua yang hidup hanya untuk anak, tapi anak harus ikuti cara mereka, sedikit saja melenceng. Anak sendiri sudah merasa bersalah, cinta yang membebani ini terlalu berat. Jadi, kamu keluar untuk melepas beban? Masakan-masakan ini enak semua. Hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi. Dadah. Aku pergi dulu. Ada perlu? Nggak ada. Terus kenapa dari restoran ngikutin aku sampai sini? Aku sendiri heran, kenapa ngikutin kamu terus? Tapi memang aku pulang ke sini. Kamu tinggal di sini? Iya, apartemen ahli gedung 2 lantai 7 nomor 701. Aku di gedung 2 nomor 702. Benar dong, jadi selama ini kita tetangga ya. Tepat di seberang.
Nggak ada benang dan jarum sama sekali. Gimana nih? Permisi, ada benang dan jarum nggak di rumah? Boleh pinjam? Ada apa? Jasku sobek di sini nih. Masuk aja. Nggak apa-apa, kasih aja benang dan jarumnya ke aku. Cepetan masuk. Alat-alat ini kayak mau operasi aja. Kamu pakai ini buat ngejahit baju? Bisa nggak sih? Ini namanya teknik jahitan vertikal inverted. Wah, profesional banget. Operasi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun jadi. Harus sering latihan. Latihan pakai jahit baju? Ya enggak lah. Jahit kulit anggur pakai mikroskop. Itu kan keahlian khusus. Dokter bedah ya? Masih ada lagi. Ngejahit pembuluh darah sayap ayam, membran telur. Ngejahit kulit pisang biar balik kayak semula. Semua itu dasar-dasar yang harus dikuasai dokter bedah. Tapi semua itu lebih gampang dibanding ngejahit pembuluh darah. Soalnya ngejahit pembuluh darah nggak boleh gagal. Dengar-dengar aja udah susah banget. Salut deh sama kalian. Coba deh gimana? Makasih. Gampang kok, santai aja. Kok di rumahmu ada barang-barang begini? Ini juga hasil latihan aku. Kamu yang bikin? Kamu bisa bikin sebaik ini? Aku kasih deh. Wah, nggak enak nih. Lagian kita tetangga, deket kok. Oke. Makan di luar atau masak di rumah. Setiap makan harus ada sayur. Kamu dari kecil suka pilih-pilih makanan. Ia tahu. Kamu baik dan pintar begini, suamimu pasti. Tiap malam mimpi indah deh. Sudahlah. Ngomong-ngomong, aku suruh si Jun bawa anak ke rumah ayah. Aku nggak bilang ke dia kalau aku mau jemput kamu. Ngerti. Biar ayah nggak tahu, nanti dia marahin kamu lagi. Aku nggak mau terus-terusan merepotkan kamu. Menurutku, kali ini ayah agak keterlaluan. Pokoknya aku udah putusin. Nggak bakal lagi memanjakan Guan Shenlei. Nggak ketemu malah lebih baik, soalnya ayah nggak tahan dikasih stimulan. Nggak lihat nggak kesal. Jangan bilang gitu dong. Ulang tahun ayah sebentar lagi, kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Pulang bareng yuk? Aku mau makan ikan bakar nanti, kamu masakin ya. Boleh. Nanti aku temenin kamu beli ya. Aku harus ngomong, kamu cepetan cari pasangan. Kamu harus bisa hidup enak. Ngapain aku harus ngegantungin hidup enak atau nggak ke orang lain? Aku hidup sendiri, aku yang ngatur, kan enak tuh. Masih karena Shen Hao ya? Apaan sih nggak ada, udah lupa lama. Syukur deh, aku tahu kamu orangnya lapang dada, nggak bakal ngerasa berat soal putus. Tapi aku tetap harus ngomong. Kamu masih muda cantik, nggak kurang apa-apa.
Bayangin pas tua nanti, nggak ada yang nemenin. Umur segini aja udah mikirin tua. Kok cerewet banget sih? Urusanku aku yang ngerti, kamu nggak usah ikut campur. Kamu beli ikannya, aku kesana beli sampo, jangan bilang aku. Kawatering kamu. Pilot karena radiasi ketinggian, relatif kekurangan oksigen. Risiko botak lebih tinggi. Lantai 7. Tunggu sebentar ya. Makasih ya. Dokter Su, kamu. Anda kan istri kakaknya Ziyu ya? Iya betul, kok kamu juga di sini? Aku tinggal di sini. Tinggal di sini lantai berapa? Juga lantai 7. Yuking kalian berdua, ternyata tetangga ya? Kok nggak pernah dibilang sih? Emangnya ada yang perlu dibicarakan? Dokter Su, seluruh keluarga kami sangat berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, adik iparku udah nggak selamat. Gimana kalau nanti mampir makan di rumah, aku yang masak? Gak usah repot-repot, menyembuhkan orang kan tugas dokter. Dia kan malaikat berjubah putih, sibuk banget. Aku tahu dia sibuk, cuma makan doang kok. Nggak nyita waktu banyak, anggap aja kasih kami kesempatan. Nunjukin rasa terima kasih. Niatnya aku terima. Makasih ya. Sampai. Kalian berdua kenapa sih? Dia nggak mau datang makan karena kamu ya? Apa hubungannya dengan aku? Terus kenapa dia selalu lihat ekspresimu? Nggak ada lah. Dokter Su itu. Bagaimana kalau makan di rumahku aja? Sudah waktunya makan. Masak sendiri kan ribet. Iya, dimanapun makan sama aja kok. Kakakku masaknya enak banget. Kamu coba deh. Dia baru tenang kalau kamu makan, kalau nggak, dia tetap akan tahu. Kamu tinggal di mana? Nanti aku ketok pintu kamu. Kalau begitu, maaf merepotkan. Kakak Guan. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu ya. Nggak usah. Hari ini cuma masakan rumahan, nggak tahu. Apakah sesuai standar dokter? Daging merah, daging putih, sayuran merah. Ungu, hijau, kuning, nutrisinya seimbang banget. Aku sengaja datang untuk Yuking. Maniswaken pola makanya. Adikku ini dari kecil sudah hebat, fisiknya juga bagus. Masuk universitas penerbangan, dari seluruh SMA di daerah ini cuma diterima 5 orang. Dia satu-satunya cewek, sudah terbang 5 tahun di perusahaan. Langsung jadi kapten pesawat. Tapi dia tinggal sendiri di luar. Keluarga masih khawatir. Kedepannya mohon bantuan Dokter Su untuk lebih memperhatikannya. Kak, aku sudah besar, nggak perlu diperhatikan. Jangan merepotkan orang lain. Malu nih. Katanya nggak suka brokoli, kok dimasak lagi? Kenapa nggak suka brokoli? Brokoli mengandung vitamin yang kaya. Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan tulang keropos. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja. Sudah gede masih pilih-pilih makanan. Datang ke rumah kami malah dikasih kuliah. Terus kamu makan seledri nggak? Seledri mengandung banyak. Seledri aku makan. Kak, ayam kukusmu sudah matang, ambilkan, aku yang potong. Aku saja. Nggak usah, kamu tamu, mana bisa disuruh kerja. Aku jago membedah. Gila, Sudah. ini kayak operasi ayam ya. Teknik potongnya luar biasa, nggak ada tulang yang remuk. Semuanya dipotong dari bagian persendian. Wah, kamu si ahli beda jempolan, pasti punya penyakit profesional ya. Tunggu sebentar. Leher ayam ada kelenjarnya, meski sudah disterilkan suhu tinggi. Tapi belum tentu aman betul. Jadi mending jangan sering-sering makan. Nggak jadi makan. Aku masak sayur dulu ya. Hati-hati ya. Jangan selalu ngatur-ngatur aku di depan kakakku. Aku dokter, suruh kamu jaga kesehatan. Salah apa? Aku makan punyamu, kamu makan punyamu, urusan banyak amat sih. Nanti kakakku salah paham. Kamu lagi sakit tapi malah nolak diperiksa. Maksudnya nanti kakakku diperiksa. Kalau masih begini, nanti ku bikin kakakmu tahu kondisi kesehatanmu. Jangan bocorin ya. Keluarga sedarah punya hak tahu. Sudah selesai? Kalau sudah, bantu-bantu sini dong. Nanti aku jelasin. Halo, ini aku. Oke, aku segera ke sana. Kak Guan, ada urusan mendesak di rumah sakit, aku harus pergi dulu. Makasih ya untuk jamuannya. Oh ya sudah, buruan sana urusannya. Kau tidak beres ya? Nggak usah. Lain kali kalau ada waktu, main-main lagi ya. Ada kamu yang tinggal di seberang, aku nggak perlu khawatirin dia lagi. Kau dulu. Lain kali main lagi ya. Nggak usah diantar.
Lihat apa sih? Bukan. Aku sama dia jelas-jelas gak ada apa-apa. Nggak mirip. Nggak mirip apa? Oke, semua diam sebentar ya. Selanjutnya, kita masuk ke topik terpenting. Kuartal ini, setelah aku selesai, kalian semua bisa menyampaikan pendapat, bebas berkomentar. Saling bekerja sama, oke? Kita mau kemana sih? Mau bonding kemana? Kita harus manfaatkan baik-baik liburan yang susah dapat ini. Sapetan. Ayo Mike here. Ayo Mike here. King Feng, kamu mau kemana? Aku nggak masalah, kemana aja boleh. Aku usul ke Donghugang. Tempat arung jeram yang sangat terkenal, peringkat ketiga popularitas online. Pemandangan hijau dan airnya cocok banget buat kita melepas penat. Jangan-jangan. Populer pasti pengunjungnya juga banyak. Ah. Maksudku kita para dokter. Tidak terlalu suka tempat yang ramai. Aku rasa bagus, ya kan? Betul, kan? Itu kata Dr. Lin. Bukan tidak masuk akal, iya memang. Kita cari tempat yang tenang. Aku kemarin malam tidak bisa tidur, lalu aku iseng browsing di sini. Aku nemu satu, lihat ini, di pinggir barat baru buka. Basecamp BBQ dan pemandian air panas ini. Di sini mereka bisa BBQ, pesta, pemandian air panas, spa. Kalian rasa tempat ini gimana? Oke, bagus. Tidak bagus. Tidak. Kita pikir lagi dong. BBQ kurang bagus. Dr. Su tidak terlalu suka makan BBQ. Aku tidak masalah, makan apa saja boleh. Dr. Su tidak makan BBQ. Dr. Sang suka makan BBQ. Itu Dr. Su juga makan BBQ. Dr. Wang makan BBQ, kita semua makan BBQ. Iya, King Feng bisa makan yang lain. Tidak sehat, kita harus mengurangi. Makanan yang tidak sehat, kan? Kita kan dokter. Harus memberi contoh, kan? Kalau tempat Dr. Lin ini juga tidak bisa, susah memenuhi selera semua orang. Lalu kita kemana? Bicarakan dong, bukan begitu. Kalau kamu, Direktur Gao, semua orang sudah lengkap. Direktur Gao. Duduk. Bagaimana? Masalah acara tim, sudah dipikirkan bagaimana? Kami sedang memikirkannya, tidak ada tempat yang cocok. Tidak tahu mau kemana. Direktur Gao. Anda ada rekomendasi yang bagus? Ada. Aku punya anak teman sekelas dulu, sedang mengelola sebuah club game live survival besar. Tempat permainan outdoor mereka sangat seru. Dan juga ada catering, penginapan, semuanya lengkap. Dikelilingi gunung dan air, lingkungannya sangat bagus, yang paling penting. Kalau kalian pergi, semua proyek tim. Gratis semua, benar? Wah, bagus sekali. Kalau begitu kita ikuti saran Direktur Gao. Kita main permainan survival, oke? Aman tidak? Sudah, cukup sudah, Direktur Gao masih membantah. Kalau begitu topik ini selesai. Selesai, bagus. Xiaoguan, akhir pekan ini kamu ada waktu luang gak? Aku mau mengajak kamu ke klub permainan survival. Departemen Bedah Jantung mengadakan acara team building, jarang-jarang bisa santai. Jadi aku mau tanya, kamu ada waktu ikut enggak? Direktur Gao, rumah sakitmu ngadakan team building, aku ikut cocok nggak? Masa nggak cocok? Pasti cocok dong. Meskipun kamu dan King Feng nggak jodoh. Tapi bisa jadi teman baik kok, saling bertukar pikiran lintas industri. Anak muda berkumpul rame-rame, gimana? Oke, nanti kamu kirim alamat dan waktunya ya. Aku pasti datang. Baik. Direktur. Okok, ayo. Aku perkenalkan ya, Guan Yuqing, kapten pesawat wanita dari Asia New Airlines, gadis yang sangat berbakat.
Yuking adalah teman baikku yang beda generasi. Jadi aku mengundangnya untuk ikut tim building. Ayo saling berinteraksi ya. Halo semuanya. Itu Dokter Yang, mereka semua. Teman baik dan rekan kerja King Feng di departemen. Captain Guan, kita ketemu lagi, waktu itu merepotkan ya. Semoga hari ini bisa bersenang-senang. Aku cuma ikut rame-rame aja. Ia harus ramekan? Xing Feng, kamu harus jadi tuan rumah yang baik. Jaga Yuking dengan baik ya. Yuking sengaja datang untuk bersenang-senang. Jadi dia senang atau enggak, tergantung kamu loh. Biar kamu tenang saja. Oke, aku nggak temani kalian ya. Aku mau lihat rekan-rekan lain. Atur dengan baik ya, harus diatur dengan baik. Haga Yuing ja, darah. Gak masalah, gak masalah. Darah. Captain Guan, hello. Halo. Selamat datang di acara tim building kami. Aku Sangran, dokter anestesi. Teman baik Su King Feng. Hari ini kamu harus jaga dia baik-baik, jangan sampai dia haus, lapar atau kepanasan. Kapten Guan, mau minum gak? Laki-laki mana bisa jaga perempuan sih? Serahkan padaku saja. Aku nggak perlu dijaga, aku bisa sendiri. Makasih ya. Halo semuanya, aku adalah komandan pertandingan game survival kali ini. Aku akan mengumumkan aturan pertandingan. Semua orang akan mengambil undian secara bergiliran. Melakukan pertandingan di dalam bangunan bergerak di area ini. Ada satu sandera, kalian harus saling bertarung sambil mencari sandera. Selama proses ini, kalian akan menghadapi serangan mendadak. Yang terkena tembakan harus segera keluar dan tetap diam. Sandera akan memberikan peta kepada tim pertama yang menemukannya. Akhirnya, sampai di garis finish berdasarkan peta dan temukan bendera pentagram yang benar, tim itulah yang menang. Bersiap. Mulai. Kapten Guan, jangan takut, aku di sini. Aku akan menjagamu. Aku tidak butuh dijaga. Pergi. Ini sangat seru. Maaf. Siapa yang menembak siapa? Apakah ini Sandra? Selamat, kamu menyelesaikan langkah pertama. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Terima kasih, aku hebat kan? Sangran. Hangran, aku sangat membencimu. Baik. Lin Jia, aku menemanimu. Hanya terkena Su King Feng sendirian. Cepat kejar. Peta untukmu. Tugas yang sangat sulit. Kuserkan padamu, Captain Guan. Tunggu sebentar. Ini. Sepertinya kita pernah lewat sini. Aku ingat. Pohon ini kita sudah lewat 3 kali. Katanya di sini ada persimpangan. Apakah peta ini tidak menunjukkan lokasi ini? Aku juga tidak terlalu bisa membaca. Coba kamu lihat. Aku sangat buruk dalam orientasi arah. Kamu tersesat. Lebih baik aku mengejarmu dari belakang. Kamu kan kapten. Pasti orientasi arahmu lebih baik dariku. Haruskah kita kembali? Tidak, kamu pelajari dulu petanya. Di sini juga tidak terlihat matahari, tidak tahu arah timur barat. Coba ke arah sini. Ayo, Beri padaku. aku yang bawa. Dr. Su King Feng. Captain Guan. Dokter Su, Kapten Guan, Su King Feng.
Su King Feng, Kapten Guan. Kamu hati-hati. Ada batu, kamu hati-hati. Pegang aku. Sudah cukup, kamu salah semua. Kenapa kamu memukulku? Kamu hampir membunuhku. Sekarang aku bersama King Feng. Aku tidak tahu di samping ada area sebesar ini. Hutan liar. Ini, taruh di bawah pantat. Kenapa kamu bilang sekarang? Tanahnya lembab, ayo. Dokter memang dokter, sangat perhatian. Tadi lihat kamu menyalakan api, terlihat sangat mahir. Saat di sekolah penerbangan, kami pernah latihan militer. Ada seorang pelatih yang adalah tentara khusus. Dia mengajari kami beberapa keterampilan bertahan hidup di alam liar. Ini semua yang paling dasar. Su King Feng. Dr. Su, aku juga menyalahkan Dekan Gao. Dia yang menyuruh kita datang, pasti tidak apa-apa, tidak akan tersesat. Kapten Guan, Su King Feng. Su King Feng, kamu pelan-pelan. Aku akan membuka dalam tubuhku. Su King Feng, Dr. Su, Su King Feng. Su King Feng. Aku merasa kamu sangat mirip prajurit wanita super, bisa melakukan segalanya. Bukan bisa melakukan segalanya, hanya manusia biasa. Sering harus berperan sebagai orang yang tidak tahu apa itu kesal. Apa itu lelah, lama-kelamaan. Sepertinya akan menjadi lebih kuat. Dan itu seperti sangat-sangat kuat. Aku merasa dengan keluarga tidak perlu seperti ini. Hal yang tidak kamu sukai, tidak perlu dilakukan. Tidak semudah itu. Dr. Su, kamu bisa melakukannya? Dokter sulit menyembuhkan dirinya sendiri. Angin di gunung agak dingin. Bagaimana kalau kita berdekatan, saling menghangatkan? Membangunkanmu? Tidak, kamu sudah bangun. Tidur nyenyak? Kita. Bagaimana kalau kita lanjutkan jalan? Aku ingat kemah di sebelah timur, kita turun. Baik. Kamu pelan-pelan, kakimu mungkin kram. Tidak apa-apa. Dr. Su. Captain Guan. Apa ada yang memanggil kita? Aku juga mendengarnya. Kami di sini. Dr. Su. Dr. Su. Ada apa? Kakiku terkilir. Ayo, aku gendong. Tidak usah, tidak usah. Kita harus mengejar mereka, nanti kelewatan lagi. Kami di sini. Aku bantu, pelan-pelan ya. Di sini. Kami di sini. Dr. Su. Dr. Su. Di sini. Kami di sini. Bisa tidak kakimu? Tidak apa-apa. Kami di sini. Kapten Guan. Dr. Su. Su King Feng. Di sini. Sepertinya mereka tidak mendengar. Di sini, Lin Jie. Berikan senjatanya, aku butuh bidikan. Ini senjatanya. Pelatihku bilang, tanpa perangkat komunikasi, cermin bisa digunakan sebagai sinyal cahaya untuk minta tolong. Bisa sampai 16 km. Bisa sejauh itu? Tolong lihat ada tidak. Sepertinya memantul ke sana. Kapten Guan. Dr. Su. King Feng. Dr. Su. Samran, jangan bergerak. Bayangkan. Bayangan apa? Dari mana? Ada pantulan di sana. Di sini. Su King Feng. Di sini. Di sini. Lihat kami tidak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Berdiri di sana. Jangan bergerak kalian berdua. Astaga. Ayo. Yes. Akhirnya selamat. Aku hampir mati kaget. Astaga. Ada apa ini? Kenapa? Tempat ini terlalu besar, aku tersesat. Apa yang terjadi? Jangan bicara dulu. Cepat pergi. Dingin sekali kan? Ayo makan. Kamu baik saja? Hampir tidak ketemu. Aku sangat ketakutan. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Parah tidak? Ayo pergi. Bawa semua barangnya. Cepat. Cepat bawa semua barangnya.